Bahkan jika tidak punya KTP pun, terus yang penting dilayani dulu. Ya, mengingat rumah sakit di Kabupaten Sumeneb khususnya kemudian di Madura kan juga banyak opsi-opsi dari masyarakat gitu kan. Kira-kira untuk RSUD Muhammad Anwar ini apa nih yang ada kemudian yang tidak dimiliki oleh rumah sakit lain, rumah sakit swasta terutama yang ada di Kabupaten Sumeneb? Ya, tadi pelayanan yang belum itu dokter ortopedi kita belum punya. Kemarin ada tapi cuma bertahan 3 bulan. Poliologi kita lagi on process itu belum punya. Kemudian penyakit bedah saraf kita juga. Padahal kan angka kecelakaan sudah tinggi. Nah, kita akan senantiasa berupaya bagaimana pelayanan itu ada sama dengan rumah sakit lain. Kalau yang dimiliki RSUD kemudian tidak dimiliki oleh rumah sakit lain misalnya? Rumah sakit itu polionkologi nggak ada ya di Madura ini nggak ada onkologi. Jadi polionkologi adanya dan kemoterapi adanya hanya di Sumeneb. Sehingga penduduk Sampang, penduduk Pamekasan ke Sumeneb. Larinya ke Sumeneb. Ya, kalau Bangkalan lebih dekat ke Surabaya itu, Mas. Ya. Barusan dijelaskan tentang kendala SDM ini. Jadi banyak yang tidak tercapai pelayanan karena SDM. Ini selain adanya sokongan Pemkab misalnya dengan adanya beasiswa atau kemudian bantuan itu, apa lagi nih langkah-langkah untuk memenuhi SDM itu dari RSUD gitu? Ya, kita yang pertama itu kita harus bisa nyekolahkan anak-anak dari Sumeneb ya, dokter-dokter umum yang Sumeneb yang mau melanjutkan sekolah. Jika untuk jangka panjangnya itu, untuk jangka pendeknya ya kita komunikasi dengan profesi-profesi yang ada, bagaimana supaya dokter spesialis itu mau bekerja di Sumeneb. Tentunya ya dengan kecukupan tentunya. Namanya juga dokter spesialis sekolahnya sulit ya. Jadi kita harus bisa ngasih kepastian bahwa dia di Sumeneb tidak akan mengecewakan Sumeneb itu. Jadi itu tantangan bagi kami ya. Jadi tentu honornya selama tinggal di Sumeneb, termasuk pendapatannya take home pay-nya itu haruslah selevel di Jawa. Kalau nggak mau ya. Doakan mudah-mudahan rumah sakit selalu kuat ya. Kemarin sudah ada dokter poli jantung nih yang katakanlah putra daerah gitu. Bukan, yang sebelumnya itu yang pinjem. Yang pinjaman dari Pamekasan. Ya. Kemudian ditambah dengan yang ini baru lulus asli Sumeneb, yaitu yang kami punya 2 poli jantung, dokter jantungnya. Jadi tahun ini ada 2 orang itu. Iya, 2. Mudah-mudahan tahun depan dokter yang jantung satunya masih berkenan di Sumeneb. Ya kalau nggak berkenan nggak masalah karena kita sudah ini terus terang itu kan sudah penuh sebenarnya di Pamekasan. Jadi saya ngambil lagi yang keempat SIP yang keempat. Jadi sebenarnya dokternya itu sudah penuh di Pamekasan. Saya pinjem atas izin provinsi. Jadi karena kami punya, mungkin bisa saja beliau Sumeneb sudah punya, ya saya tinggal gitu. Ya. Oke. Selain SDM ini Bu, bahwa rumah sakit erat kaitannya dengan sarana dan prasarana. Ini rumah sakit RSUD ini yang ke depan akan seperti apa dengan sarana dan prasarana? Selain kita memenuhi pelayan apa yang belum, tentunya dalam melayani pelayan itu kita tenaganya disiapkan, SDM-nya ya, mulai dokter spesialis, perawatnya, bidannya dan sebagainya. Sarananya juga ya, alhamdulillah untuk sarana ya seperti alat kesehatan kita didukung oleh Pemda. Jadi Pemda Kabupaten Sumeneb itu memberikan dana kepada kita untuk dibelikan alat-alat kesehatan. Jadi tentunya sesuai aturan yang berlaku ya. Jadi ada dana dari APBD namanya itu. Ya. Termasuk di BHCHT. Iya, di BHCHT, pajak rokok, DAK. Cuma untuk tahun lalu kita dapat di BHCHT saja. Yang namanya juga dana kan yang dari pusat juga terbatas, yang membutuhkan banyak. Ya. Kalau untuk tahun 2003
Insya Allah kira-kira 2003 kita dapat dana DAK, kemudian dana DBHCHT pasti dapat itu. Untuk yang lain kita tinggal menunggu aja. Tentunya saya paham bukan hanya rumah sakit yang membutuhkan dana APBD itu banyak ya. Tapi saya selalu berdoa dan insya Allah Bupati, Ibu Wakil Bupati dan Bapak Sekda itu selalu mendukung. Khususnya ke pelayanan karena kesehatan dan pendidikan itu adalah fokus utama ya, dalam suatu kehidupan masyarakat itu kesehatan dan pendidikan itu selalu diutamakan. Lalu kalau misalnya anggaran yang dialokasikan ya untuk SUD tahun 2023 misalnya, kira-kira rancangan apa saja nih? Akan dibuat apa dan sebagainya? Kalau untuk 23 kita sudah ada perencanaannya Mas, karena perencanaan 23 itu pasti di tahun sebelumnya. sudah fix di tahun 22 dan melalui konsultasi kepada yang terkait Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kemenkes langsung, itu Dinas Kesehatan Kabupaten juga tak luput kita pasti itu. Sudah ada alokasinya untuk pengadaan alat kesehatan untuk tahun 23 ini sudah. Oke. Jadi kita masuk ke yang baru-baru ini sedang viral gitu ya, kemudian masyarakat juga banyak bertanya-tanya nih tentang program UHC. Ya. Jadi ini seperti apa aplikasinya gitu, karena banyak masyarakat yang belum paham rupanya dengan program ini gitu. Ya, tadi sebenarnya saya sudah nyebutkan UHC itu adalah program dari pusat. Alhamdulillah Kabupaten Sumeneb bisa mewujudkan lebih awal lagi dari kabupaten-kabupaten lain. Masih banyak di Indonesia yang belum UHC. Jawa Timur ya, apalagi di Indonesia. Sumeneb alhamdulillah. Jadi dengan UHC ini pemerintah daerah itu memberi kesempatan kepada masyarakatnya jika dia itu merasa tidak bisa atau tidak mampu untuk ikut BPJS secara mandiri, silakan ikut melalui UHC. Jadi yang penting dia penduduk Kabupaten Sumeneb, tentunya dibuktikan dengan KTP maupun KK ya. Jadi UHC adalah program yang kepada mereka yang belum memiliki BPJS, kemudian KIS dan sebagainya. Apakah ada kategori mampu, tidak mampu, ada klasifikasi nggak Bu? Kalau UHC sudah siapa saja yang pingin dan merasa dia tidak mampu ikut BPJS secara mandiri. Kalau dari si anggaran UHC itu terbatas atau kemudian sejauh ini misalnya di Kabupaten Sumeneb dibatasi setahun berapa pelayan UHC gitu misalnya? Ada macam itu. Saya sebagai rumah sakit kayaknya yang cocok pas itu yang menjawab Dinkes ini karena programnya Dinkes. Rumah sakit mewujudkan pelayanannya UHC. Kalau bagaimana anggarannya ini itu menjadi wewenang Dinkes Mas yang tahu. Ya. Kalau sejauh ini berjalan selama beberapa bulan terakhir ini melayani UHC kira-kira ada nggak kendala kemudian seperti BPJS misalnya banyak rumah sakit kan masih terkendala, kemudian banyak masyarakat juga bingung, tidak terlayani dan sebagainya. Kalau UHC seperti apa? Kalau kendalanya sebenarnya saya kira biasa ya, kendalanya yaitu masyarakat belum paham UHC sehingga dia belum menyiapkan KTP atau KK identitas, karena UHC itu di inti pokoknya itu adalah NIK. Jadi datang ke rumah sakit tidak membawa identitas. Nah ini yang kita. Tapi itu pun kita layani. Yang penting jangan pernah nolak pasien. Ya, kita layani sementara, misalnya dikasih obat sementara. Kemudian selanjutnya, jika pasien itu mempunyai nomor NIK saat itu juga, itu gampang. Gak nyampe 1 hari sudah bisa selesai UHC-nya. Ya. Jadi kepada masyarakat pesan saya, kalau Anda itu membutuhkan pelayanan kesehatan dan merasa tidak mempunyai JKN, silakan datang saja. Jangan sampai kita masyarakat Kabupaten Sumeneb tidak bisa mengakses kesehatan dengan alasan tidak punya biaya. Jangan sampai. Nah, oleh karena itu, ayo tanya saya apa mempunyai NIK apa tidak itu aja. Modalnya hanya NIK.
NIK itu saya bisa lewat KTP toh, bisa lewat kakak, atau bahkan saya kadang ngomong asal Anda hafal NIK-nya sebutkan itu, nggak apa-apa. Saya nggak butuh fisiknya, tapi nomor NIK-nya, karena dengan nomor NIK itu kita bisa mengecek apa orang ini sudah terdaftar di PBID yang pusat, PBIN, atau sudah PBID sebelumnya, atau jika tidak terdaftar dan dia itu merasa tidak mampu untuk ikut BPJS sendiri, bisa dibantu dengan mengikutkan UHC. Sebelum 1 kali 24 jam itu sudah jadi. Ya. Kalau dari segi prosedur Bu, itu bisa langsung warga masyarakat bisa langsung ke rumah sakit umum atau kemudian harus melalui puskesmas misalnya, seperti apa sih itu yang kadang menjadi komplain ya. Jadi sebenarnya kalau dia sakit gawat darurat, nggak usah melalui mana-mana, langsung ke UGD. Kalau rumahnya di desa misalnya, langsung ke puskesmas terdekat. Tidak usah pakai rujukan segala, tidak usah ke UGD kalau gawat. Bahkan jika tidak punya KTP pun, terus yang penting dilayani dulu. Yang penting selamat dulu pasien ini. Kemudian kita kan masih ada tenggang waktu. Kalau di darat itu 3 kali 24 jam. Kalau itu tenggang waktunya ya. Pulau lebih lama lagi. Nah, disitulah saat kita ngurus untuk kependudukannya. Ya. Gitu. Nah, kalau itu bukan gawat, ya mohon jangan ke UGD. Tapi mohon jangan ke rumah sakit langsung, tapi melalui fasilitas tingkat 1 yaitu puskesmas. Jadi kalau dia gak gawat, saya sakit sakit ada benjolan, kan gak gawat, ke puskesmas dulu, saya mau berobat. Nah, gak punya BPJS, mau ikut UHC saya. Nah, puskesmas yang memproses, nanti rujukannya itu ke. Kenapa? Karena itu adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh BPJS. Jadi aturan itu gak bisa dilanggar. Nah, kalau gawat langsung kemana saja tanpa masih kita administrasi urusan nomor kesekian gitu ya. Tapi kalau nggak gawat, ya mohon pakai rujukan itu. Tapi tetap kami layani bagi masyarakat Sumeneb yang tidak paham, tahu-tahu ke poli. Kami masih layani, kami punya PUSPA, pusat IPP itu instalasi peduli pelanggan. Jadi poli nanti akan bilang gini, silakan ke IPP dulu. IPP langsung nanti kontak kepada Capil, kepada puskesmas, tergantung kebutuhannya lah dilayani. Ya. Jadi tetap bisa jadi, berobat begitu. Makanya saya melalui media mohon dibantu agar sukses UHC ini. Jadi yang dipersiapkan adalah NIK. NIK yang terpenting. Jika gawat langsung saja, jika tidak gawat melalui puskesmas yang ada gitu. Mungkin yang juga bikin masyarakat penasaran ini Bu, apakah mengikuti program UHC ini bisa saat ini atau kemudian menunggu saat dibutuhkan begitu? Karena banyak masyarakat yang malah berpikir ini sama dengan BPJS gitu, dibutuhkan nggak dibutuhkan, sekarang boro-boro buat begitu. Iya, UHC itu kan nama programnya Mas, kartunya ya tetap BPJS. Oh gitu. Jadi masyarakat satu daerah kabupaten lah yang penduduknya lebih daripada 95% mempunyai BPJS itu disebut UHC. Dan Sumeneb sudah mencapai itu. Sudah 90? Iya, sudah lebih 95%. Gitu. Sisanya itu yang nyusul. Gitu ya. Kadang ada masyarakat yang tidak tahu ternyata dia punya BPJS. Itu oleh pemerintah daerah itu sudah dimasukkan. Makanya kalau ingin tahu cukup punya NIK. Untuk ngecek gitu ya. Iya. Kalau dia bukan masyarakat Sumeneb, ya tolong jadi masyarakat Sumeneb ya. Karena memang dananya kan dana pemerintah daerah. Ya. Oke, yang terakhir ini Bu, mungkin ada semacam pesan atau kemudian closing statement gitu ya dengan masyarakat begitu terkait dengan RSUD, pelayanan kesehatan, UHC dan sebagainya. Iya. Jadi statement saya ya, kita saat ini tagline Bapak Bupati itu Bismillah melayani. Rumah sakit itu adalah pertama kali yang harus mempunyai komitmen untuk mensukseskan Bismillah melayani. Jadi silakan masyarakat Sumeneb
datanglah jika Anda butuh masalah kesehatan ke rumah sakit. Ya, Bismillah melayani, insya Allah rumah sakit akan menjunjung itu dan akan mewujudkan itu. Gak usah takut biaya, ada UHC. Ya, itu aja Mas. Oke. Ada pantun mungkin atau quotes terkait dengan kesehatan mungkin, kesehatan masyarakat. Udah rumah sakit milik kita bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ayo kita sama-sama menciptakan suasana rumah sakit yang nyaman, yang aman dan bisa melayani semua. Ya. Oke, baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Hari ini kita sudah selesai berbincang-bincang, walaupun sebentar, mudah-mudahan banyak sekali yang bisa kita dapatkan informasi terkait dengan RSUD, layanan kesehatan dan sebagainya. Di lain kesempatan, insya Allah kita akan jumpa lagi dengan Direktur RSUD Rumah Sakit Muhammad Anwar Sumeneb ini dalam lain kesempatan dengan tema yang lain pula. Ya. Terima kasih Sama-sama. sekali.